Terima kasih Tuhan, sungguh kasih-Mu bagi kami. Kau menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau nyatakan cinta-Mu buat kami. Karena itu ajar juga kami untuk menghargai setiap kasih Tuhan, untuk membalas cinta kasih Tuhan dengan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Berbicara buat kami, rapi hamba yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, kita bersyukur kita memasuki bulan Februari. Ya, dan bulan ini adalah bulan yang penuh cinta. Ini enggak bilang amin ya? Enggak ada cinta ya di hatimu. Makanya nih ya ping-ping semuanya ya. Ya kalau di sini judulnya apa? Coba baca sama-sama. No life. Kalau saya bilang no love, no life. Langsung to the point. Ya, nggak ada cinta itu nggak ada kehidupan. Amin. Karena Alkitab juga bilang begitu. Nggak ada kasih, semuanya omong kosong. Nah, kita akan membahas dulu ya bahwa bagaimana hidup itu tidak berarti tanpa cinta, saudara. Ya, tanpa kasih. Kita tuh sering mendengar kata kasih. Kalau yang ada di pikiran saudara, kalau orang bilang kasih itu identik dengan apa? Angkat tangan. Hadiah, ya. Ada yang lain? Pengorbanan. Ada lagi yang lain? Cinta itu apa? Yang perempuan-perempuan, tolong ngomong. Nah, itu yang saya tunggu dari tadi. Jujur sekali Ibu ya. Nggak ada uang, nggak ada cinta ya. Ya, selain donatur dilarang mengatur ya Bu. Mata duitan ya. Iya, saudara, kalau kita mendengar kata kasih itu identiknya apa? Ya itu tadi, hadiah, pemberian, uang. Makanya seringkali kalau kita tuh pinjam uang terus nggak dikasih, ngomongnya apa? Nggak ada kasih. Bahasanya orang Kristen itu, bahasa yang sangat rohani. Kalau pinjam uang dibilang nggak ada, padahal kaya, ke gereja, pelayanan, tapi kok nggak ada? Apakah kasih itu hanya sesimpel itu? Pemberian, hadiah, uang, ya. Kita mau belajar dulu apa itu kasih supaya kita mengerti ya sebelum kita membahas lebih lanjut. Kenapa tanpa kasih itu tidak ada hidup yang kekal apalagi? Ya, buka bersama 1 Korintus 13 ayat 1. Ya, mulai yang jatuh-jatuh cinta juga, yang pacaran ya, biar menjadi pertimbangan ini. Ya, jadi pertimbangan. Jangan bilang ya cinta itu buta. Cinta buta, token listrik itu bunyinya bukan lagu dangdut. Sayang tolong dipikir ya. Token listrik bunyinya itu nit, makin kau nggak bayar makin kencang nit. Ya, bunyinya itu bukan lagu dangdut. Jadi tolong kau pikir baik-baik ya. Yuk. Apa itu kasih? 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tolong dengar baik-baik. Sekalipun, ya kata Alkitab, manusia itu, orang itu bisa bahasa apapun, bahasa malaikat sekalipun. Ada yang tahu sini bahasa malaikat? Pernah jadi malaikat? Ya, pasti kita nggak tahu. Tapi Alkitab bilang, walaupun orang tahu bahasa malaikat, kalau ndak punya kasih sama dengan gong yang berkumandang. Bunyinya to alias apa? Om. Ya, Om Do. Apa itu Om Do? Om Doni. Omong doang ya. Itu omong kosong ya. Lalu dikatakan di sana, sekalipun aku mempunyai apa? Karunia. Untuk apa? Bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bayangkan loh saudara, saya ini baru merenungkan waktu dikasih tema kan. Saya renung-renungkan, kasih itu gila banget ya. Ini kita khotbah di Jaksel.
Jadi saya ngomong gila itu tolong jangan disalah artikan ya. Beda kalau ngomong di Tangerang. Ya, itu pendetanya kok ngomong-ngomong gila gitu ya. Nah, kalau di Jaksel ini biasa ya. Kalau ngomong ih gila ya, itu kasih itu ternyata gila ya, artinya itu tidak tergambarkan lah. Gilanya itu ya jangan di. Memang ini bahasa Indonesia memang sangat terbatas sih ya. Saya mau pakai bahasa Inggris juga takut saudara nggak ngerti ya. Biasa aja keles. Biar nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa. Yang penting punya saldo ke luar negeri, bener nggak? Biar kau bisa bahasa Inggris nggak pernah ke luar negeri, kasihan deh lu. Itu visa Amerika, visa Australia, visa Europe kepake nggak? Makanya jangan suka sombong ya sama orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Kalau dia punya saldo di sana cuma touchscreen semuanya. Dia mengerti bahasa, ya. Jadi sampai di mana tadi? Ya, ini dikatakan saudara, biar mengerti bahasa malaikat, mengerti bahasa apapun, bahkan dikatakan punya karunia bernubuat. Orang Kristen sekarang kan cari-cari yang bisa nubuatan toh? Ada orang Kristen datang sama saya, "Bu, nubuatin saya dong." Nubuatin apa ya? Apa aja? Kurang kerjaan. Ini yang menyebabkan banyak pendeta berlubuat. Jadinya lu buat-buat karena banyak orang Kristen yang suka nubuatin. Ya kalau nggak bisa dinubuatin ya nggak usah dipaksa kan, amin. Saya selalu bilang nubuat yang paling teruji dan benar itu firman Tuhan. Pulang saja kau baca Alkitab, amin. Kenapa? Karena walaupun hamba Tuhan atau siapapun punya karunia bisa bernubuat, mengetahui segala rahasia. Tiba-tiba saudara datang, Pak Yosua berdiri depan pintu langsung panggil gini, "Sini dulu kau. Kemarin jam 3 sore. Kamu check in hotel. Di hotel ini. Bapak kok tahu? Saya punya karunia mengetahui berbagai-bagai rahasia." Kira-kira saudara gemetaran gak sama Pak Yosua? Gemetar tuh. Ternyata kenapa Bapak tahu? Saya pakai itu pelacak di HP-mu. Jangan cuma suka yang aneh-aneh. Karena yang aneh-aneh itu kalau ndak ada kasih sama dengan tidak ada gunanya. Punya karunia, nubuatan, bisa mengetahui rahasia. Ya, punya pengetahuan yang tinggi. Sekarang itu sudah banyak akhirnya hamba Tuhan itu juga pengen sok sakti. Karena memang itu akibat jemaat ini pengen yang sakti-sakti. Ya, saya pengen didoakan biar rebah. Ya, sampai ada saudara yang tiap minggu rebah terus. Sampai geger otak gak pernah berubah hidupnya. Saking tiap minggu rebah terus. Ya, aneh-aneh lagi. Ada yang ngajar di gereja pengajaran untuk berbahasa roh. Dia ajar, coba ngomong, coba bapak, suruh ngomong, la, ya. Ada cewek cantik lewat, lama-lama asik, lama-lama asik, bertobat ya. Itu karunia yang tidak menyelamatkan kita. Tanpa kasih, tanpa menjadi pelaku firman Tuhan, Alkitab bilang itu semua tidak berguna. Sekalipun aku punya iman yang sempurna bisa pindahkan gunung. Wow nggak ini? Ya, ya makanya nyanyi. Sekarang malah nyanyi, walaupun gunung itu tak berpindah. Akhirnya menciut imannya ya. Karena gak pindah-pindah juga ini gunung. Ya, orang Kristen ini memang ada saja ya. Ini loh, walaupun punya iman sempurna bisa pindahkan gunung loh. Ya, hebat gak ini orang? Hebat ya. Hebat luar biasa saudara, bisa pindahkan gunung. Makanya nyanyinya beda. Walaupun gunung itu tak meletus, dipindahkan sama dia. Tapi Tuhan bilang, walaupun kau punya iman bisa pindahkan gunung, kalau tanpa kasih semuanya tidak berguna. Akan tinggal ketiga hal ini di akhir zaman, iman, pengharapan dan yang terbesar dari tiga hal ini adalah kasih. Amin. Kita akan mencoba cari tahu kenapa ya. Bahkan Rasul Paulus bilang begini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan ya. 1 Korintus 13. Dan sekalipun aku membagi-bagikan apa? Segala sesuatu yang ada padaku. Emas dibagikan ya. 100 gram semua. Senang enggak? Memang senang. Saya tahu ini muka-mukanya senang.
Ya, dikatakan di situ, bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wow, jadi kasih ini sehebat apa sih? Biar orang menyerahkan dirinya untuk dibakar sekalipun. Demi nama Yesus mungkin, atau demi saudaramu. Kau sudah bagikan semua hartamu buat orang. Nggak punya kasih, omong kosong, nol. Jadi ini membantah tadi kita punya pemahaman di pertama tuh. Kasih itu apa? Hadiah. Kasih itu apa? Perhatian. Kasih itu apa? Uang. Ya, makanya istri-istri, kau jangan menilai kasih suamimu itu hanya dari. Jadi kalau suami nggak ada uang, siapa suruh kau nikah? Itu pergumulanmu sendiri. Ya, bayar harganya, bergumul bersama, berdoa sama Tuhan. Makanya muda-muda ini pikir baik-baik kalau menikah. Ya, pikir, baca di gerbang tol. Saldo kurang penyebab kemacetan. Beneran? Ya, jadi tolong ya. Walaupun bukan itu juga sih kasih ya. Nah, kita mau belajar sih, kasih itu apa sih? Sampai kasih itu betapa luar biasa di mata Tuhan loh. Baca bersama. Kasih itu sabar. Kasih itu kasih itu tidak, ia tidak, dan ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan. Ia tidak bersuka cita karena, tetapi ia bersuka cita karena. Sampai di situ saudara. Ini loh kasih itu, bukan hadiah. Jadi stop yang ngomong orang, Kristen tapi tidak punya kasih. Saya pinjam uang nggak dikasih. Dia udah tahu nagihnya susah, makanya dia nggak kasih. Jadi sekarang ini mau nagih utang sama orang yang berutang tuh susah, lebih galak yang, bener nggak? Pengalaman ya? Kok semua langsung iya betul. Jadi ternyata kasih itu luar biasa. Kasih itu sabar. Walaupun kau ke gereja, kau pelayanan, kalau ndak sabar, ya nyetir mobil orang nyebrang, dasar, wow. Bertobat bapak-bapak, ibu-ibu juga, anak muda juga ya. Lalu kasih itu murah hati. Nah ini memberi. Jadi sebenarnya memberi uang hadiah itu cuma satu bagian dari kasih. Orang Kristen selama ini salah kaprah ngomongin kasihnya. Ada di dalam kasih itu yang namanya murah hati. Gampang untuk menolong orang. Amin. Tapi gak semuanya kasih itu. Lalu dikatakan yang ketiga, ia tidak cemburu. Istri-istri cemburu sama suami boleh gak? Baru dibilang kasih tidak cemburu udah boleh. Saya mau meluruskan ya. Kayaknya kalau istri itu tidak cemburu sama suami, tapi curiga boleh. Loh, kalau curiga sama cemburu itu beda loh. Ya. Kalau curiga itu kan mencurigai ya, itu ada unsur-unsur detektif. Untuk ya kita bisa mencari tahu kebenaran ya. Jadi suami juga kalau dicurigai istri itu bersyukur, berarti kau disayang. Ya, tapi juga istri jangan gila, kau curiga terus. Ya, suaminya lihat HP, lihat apa? Apa? Sekarang ini bapak-bapak juga sampai jam 1 malam lihat HP, ternyata nonton apa? Drama box. Drama box bapak-bapak zaman sekarang ini. Astaga, saya lihat banyak bapak-bapak itu ya, kalau di mall di mana bapak itu begini terus, itu bapak lagi meeting atau apa ya. Ternyata saya intip lagi nonton drama box. Ih, bertobat bapak-bapak ya. Bukan ibu-ibu lagi sekarang, bapak-bapak. Yosua, awas loh. Ya, jangan sampai kena itu ya Pak ya. Itu roh-roh akhir zaman. Saudara, dikatakan kasih itu tidak cemburu, ya, menjaga boleh, tapi suaminya dibuntuti terus sudah sampai kayak apa, ya, janganlah ibu-ibu, nanti suaminya juga gila loh. Kalau dia gila kan kita juga yang repot toh.
Jadi jangan terlalu ya, jangan terlalu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya nggak usah memegahkan diri, sombong apa-apa. Orang yang paling sombong sih satu sih saudara, tidak menghormati Tuhan. Itu orang paling sombong di dunia itu. Dia pikir itu napas dia dapat tuh dari alien. Ya. Jadi ya bertobat, hormati Tuhan ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu ternyata ini. Kau ada nggak melakukan yang tidak sopan, anak muda? Ya walaupun orang nggak tahu. Ya kita semua ini melakukan hal-hal yang tidak sopan walaupun orang nggak lihat, tapi Tuhan melihat. Lalu dikatakan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya berarti kita nggak bisa bisnis bu, lain bisnis. Kalau orang mencari keuntungan diri sendiri itu, ya aduh ya dia bukan cuma makan nasi, dia makan temen. Iya nggak saudara? Orang kan makan nasi, makan kue tiaw, makan apa, ini temen dimakan loh. Karena untuk mencari keuntungan diri ya. Sahabat juga dimakan ya. Jangan sampai kita tertuju hanya untuk kepentingan diri sehingga kita ini tidak peduli dengan orang lain, merugikan orang. Lalu ia tidak marah. Ini kasih, makanya walaupun kau punya karunia bernubuat, punya ini, dan yang terpenting ini, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Memori hati dan otak kita ini kecil. Jangan kau simpan semua sampah. Kesalahan orang itu sampah. Ya, itu harus dibuang, dibersihkan. Dari hati dan hidup kita. Orang itu kalau menyimpan kepahitan orang lain terlihat kok. Mukanya itu tertekan. Ya, nanti di rumah pakai koyo di sini. Nah ini yang sering-sering pakai koyo ini masih banyak simpan kepahitan sama orang. Ya. Dan orang itu saudara kalau simpan kesalahan orang, hidupnya nggak bahagia. Orang yang di sampingnya juga ikut nggak bahagia. Jadi istri-istri, kalau suamimu nggak bahagia, itu tanda-tanda. Ya, coba kau cek hatimu, jangan-jangan kau banyak simpan kepahitan. Ya, kepahitan sama ipar, kepahitan sama mertua, kepahitan sama tetangga. Semua dipahitin, ya. Iya, Bu, soalnya mertua saya adalah maut, ipar saya maut, tetangga saya maut. Ya, kau yang membawa roh maut. Kayaknya semua maut kau ya. Bertobat saudara, amin. Jangan simpan kesalahan orang lain. Terlalu sayang hari-hari kita ini dilewati cuma simpan kepahitan. Percayalah setiap orang yang datang di hidup kita Tuhan izinkan untuk melatih kita. Ada yang untuk mengajari kita mengampuni. Jadi kalau kau ketemu orang yang bikin jengkel, Tuhan lagi ajar kau lewat dia untuk mengampuni, amin. Ada yang utang tidak bayar, Tuhan lagi mengajari kau tentang mengikhlaskan yang hilang, amin. Ya, semua itu ada hikmahnya. Makanya jangan pinjemin orang uang melampaui batas kemampuan hatimu untuk kehilangan. Kasih pinjam orang yang begini, dia ndak ganti juga, ndak apa-apa. Aku ikhlas kok. Itu lebih enak. Kemarin saya lihat viral itu debt collector nagih uang pakai ayat. Tuh, nonton gak saudara? Ya? Hei Adrian, Matius kata Yesus kepadamu, kau tidak akan pernah keluar dari penjara kalau tidak kau lunasi hutang-hutangmu. Ya, dibalaslah oleh Adrian. Ya, maka Tuhan berfirman, apabila orang meminjam kepadamu, jangan kau harap ganti. Susah kalau udah baku tangkis alas ini. Ayat dipakai tangkis-tangkisan. Saya komen di situ, hei Pak, tolong ya jangan salah gunakan ayat. Ini ayat bukan untuk nagih utang Pak. Ini bicara utang dosa Pak yang dibayar oleh Kristus sampai lunas Pak. Ya makanya kau juga jangan pinjamin orang uang kalau kau tidak sanggup kehilangan. Amin. Supaya kita belajar ikhlas saudara. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan ya. Nggak apa-apa, jangan kau simpan kesalahan orang. Supaya hidupmu diberkati. Karena kalau tidak, orang tuh kalau banyak simpan kesalahan orang, mukanya ketekuk. Benar, itu biar mau tarik benang, tarik kawat, tarik apa itu, tetap ketekuk. Ya, tidak ada senyum, nggak damai, nggak ada sukacita. Ya, coba ngapa mau gitu? Suami juga lihat udah males. Ya, lihat istri model begini, kenapa kau simpan pahit sama iparmu, pahit sama mentua, pahit sama tetangga.
Cobalah jadi orang yang manis-manis aja. Masalah itu pasti datang. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, artinya kita akan ketemu banyak orang. Tapi pakai setiap kesempatan ketemu orang untuk kita ini belajar, amin. Ya, belajar. Lalu dikatakan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi bersukacita karena kebenaran. Oh, ternyata ini definisi kasih. Nanti kau pulang ulangi lagi nih di rumah, baca baik-baik itu kasih. Supaya kita tahu. Nah, kita akan belajar untuk mengasihi, ya, karena ini bulan Valentine, bulan Februari ini dikait-kaitkan dengan kasih, saudara. Tapi saya berdoa supaya kita semua ini belajar, ya. Nggak apa-apa lah ya kita mengambil satu momen untuk kita ini belajar lebih dalam supaya nggak salah arti. Nanti hari Valentine itu banyak anak-anak muda yang menyerahkan keperawanannya sama cowoknya. Kenapa? Karena membuktikan rasa cintanya. Setan itu. Itu bukan kasih, itu iblis itu. Jangan ada wanita-wanita yang kau dibodoh-bodohi, ya. Ya, buktikan cintamu kalau kau memang mencintai aku, pret itu begitu, ya. Kita harus ngerti apa sih kasih itu, apa sih cinta itu. Kasih yang sesungguhnya itu dari Tuhan. Ya, cinta itu pret. Nggak ada cinta-cinta tanpa Tuhan. Omong kosong itu cinta tanpa Tuhan. Kenapa saya selalu bilang jangan menikah karena cinta. Ya, cinta itu bisa hilang. Sesaat saja cinta itu. Tapi kalau kasih itu nggak hilang. Kasih itu berkorban. Kasih itu dari Tuhan. Kalau cinta itu bisa datang dari mana saja. Makanya yang muda-muda sekali lagi jangan makan cinta, ya. Cinta itu buta, ya. Makanya kau menikah tuli lumpuh rumah tanggamu. Karena sudah buta kau dari awal, ya. Bertobat, ya. Yuk kita lihat 1 Yohanes 4. Bagaimana kita bisa mengasihi, saudara? Ya. Baca judul perikopnya, Allah adalah kasih. Jadi ternyata sumber dari kasih yang sesungguhnya itu siapa? Tuhan. Amin. Nggak bisa dibuat-buat. Nah, kita akan mengerti. Baca ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan lahir dari dan mengenal Allah. Ternyata, makanya tanpa kasih semuanya omong kosong. Mau karunia hebat, mau pelayanan hebat. Karena ternyata ini loh landasannya. Orang bisa mengasihi kalau dia mengenal Tuhan. Kalau dia diperbaharui hubungannya dengan Tuhan. Karena Allah itu adalah kasih. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau dia bilang kasih tapi dia membawa engkau bukan kepada kekudusan Tuhan, itu bukan kasih. Itu setan yang menjelma pura-pura mengasihi padahal menjerumuskan. Kasih itu lahir dari Tuhan. Kudus membawa kita dekat dengan Tuhan dan kita bisa mengasihi orang lain. Jadi saudara, omong kosong kita ini bilang kasih kalau kita nggak kenal Tuhan. Makanya banyak orang Kristen di gereja. Tapi ternyata yang mengasihi Allah cuma sedikit. Yang mampu mengasihi sesama. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi Tuhan. Kau nggak mungkin bisa ampuni suamimu kalau kau tidak mengasihi Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memampukan. Ya mungkin kau berkata, aduh ipar saya itu kayak setan. Rasanya mau saya bunuh dia itu. Ya, tapi karena Tuhan suruh aku memberkati. Walaupun aku dijengkel banget Tuhan. Tapi aku mau belajar mengasihi engkau. Aku mau belajar mengasihi juga dia. Karena aku mengasihi Tuhan. Jadi begitu. Baliknya itu ke Tuhan dulu, baru ke sesama. Kalau langsung ke sini, enggak bisa. Ini jatuhnya munafik, pencitraan. Ini ke sini dulu, baru ke situ. Ke sini, ke situ. Ya, itu yang benar. Ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah. Jadi kalau kita duduk di gereja, kita pelayanan, tapi kita tidak mengasihi seperti tadi yang dikatakan itu kasih itu gini semua.
ya maka kita ternyata nggak kenal Tuhan. Walaupun ke gereja, walaupun pelayanan. Makanya dikatakan semua sia-sia. Mau bernubuat kau, mau punya iman yang sempurna, bisa pindahkan gunung. Kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, tidak bisa. Berarti engkau tidak mengenal Allah. Ada ibu-ibu datang, bu saya itu kepahitan bu sama dia. Omongannya gini, ibu ampuni aja bu. Biasalah orang ngomong gitu. Saya prinsipnya, sekali saya sakit hati, seumur hidup saya musuhi. Saya bilang, selamat bu, kau lewat jalan tol ke neraka. Ada di Alkitab disuruh begitu? Tidak ada. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau harus bisa mengampuni orang lain. Itu aja kuncinya. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita tidak mungkin bisa mempraktekkan kasih kalau kita belum diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dosa menyebabkan manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Yesus datang untuk memperdamai hubungan itu, saudara. Dipulihkan, makanya nggak perlu lagi darah kambing domba untuk pengampunan dosa, karena Kristus adalah darah domba Allah. Waktu kita diperdamaikan, makanya ayat ini bilang bukan kita yang mengasihi Allah lebih dulu, tapi Allah lah yang mengasihi kita. Saya ini terima Yesus bukan waktu saya benar, hidup saya hancur, banyak dosa, saya mau bunuh diri. Saya nggak tahu kasih akan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan jamah saya. Tuhan pulihkan hidup saya, diangkat dari lumpur dosa, diperbaharui hubungan saya dengan Tuhan. Waktu saya mengalami kasih Tuhan, saya barulah belajar mengasihi Tuhan, yaitu dengan cara melakukan firman-Nya. Setelah kita menerima kasih Tuhan, bagaimana kita ini belajar mengasihi Tuhan? Kita buka ayatnya yuk, jangan dibilang saya mengada-ngada. Orang yang mengasihi Tuhan itu seperti apa? Buka bersama saudara. 1 Yohanes 14 ayat 23 dan 24. Orang yang berkata mengasihi Tuhan, supaya saudara kalau di gereja gak nyanyi, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Malaikat bilang, pret. Jawab Yesus, 1, 2, 3. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak melakukan firman Tuhan, maka kita nggak mengasihi Tuhan Yesus. Cuma punya iman toh. Setan juga punya iman. Kau percaya ada Allah, setan juga percaya. Ya, banyak orang Kristen yang satu level sama setan, sama-sama beriman, tapi tidak mengasihi Tuhan Yesus. Ya, dari cara apa? Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi kalau di gereja nyanyinya, I am a friend of God, I am a friend of God, I am a friend of God, He's called me friend. Jawab sendiri. Kalau kita berkata ngaku-ngaku bestinya Tuhan Yesus, tapi nggak mengasihi Tuhan, besti itu harus mengasihi. Ya, mengasihi Tuhan tuh dengan cara apa dikatakan? Engkau menuruti firman-Ku, menjadi pelaku firman Tuhan. Lalu kita kembali ke 1 Yohanes 4 tadi saudara. Sekarang kita baca ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, 1 Yohanes 4 ayat 11 baca. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Suami istri, kita mulai dari hidup kita dulu yuk. Orang yang terdekat. Orang yang terdekat itulah orang yang paling membentuk kita. Kau sudah memilih itu suamimu. Kau sudah pilih itu istrimu. Ya, sekalipun kau menyesal, ya namanya juga manusia atau bohong ya.
Kalau bilang tidak menyesal. Saya lihat banyak yang muka-muka penyesalan sih. Tapi kalau kau belajar mengasihi, kasih itu bicara komitmen, saudara. Kalau cinta bubar, ya ada uang abang disayang. Tidak ada uang abang melayang, ya, ditendang. Itu sudah biasa terjadi. Tapi kalau kita mengasihi, ya, ayo kita yang sudah terlanjur nih, karena kan nggak boleh cerai, orang Kristen nggak boleh cerai. Ya, jangan bilang saya sudah terlanjur, Bu. Soalnya dulu saya pilih dia, saya belum bertobat, mata saya masih gelap. Itu sudah resiko. Ya, itu harga mati yang harus dibayar. Makanya yang muda-muda ini, yang muda-muda yang belum menikah, angkat tangan, coba tolong angkat tangan ya. Saya mau memberi nasihat. Ya, tapi kalau cuma angkat tangan 2 orang kayaknya enggak usah. Banyak ini tapi malu enggak angkat, enggak apa-apa. Mending kamu belum nikah tapi happy. Daripada nikah terus enggak happy. Enggak apa-apa. Ya umur 26 belum nikah, 30 enggak apa-apa. Kalau ada tantemu yang julid-julid itu ketemu, kan pasti ditanya toh, kapan nikah? Ya jawab gini, tante, aku pilih pernikahan yang bahagia karena aku pengen langgeng seumurnya. Aku nggak pengen jadi janda muda. Ya bilang aja gitu. Soalnya memang tante-tante julid itu nggak puas. Kalau ketemu udah punya pacar belum? Belum. Kalau sudah kau jawab sudah. Kapan nikah? Kalau kau sudah nikah dia tanya, belum punya anak? Ya benar ya. Jadi tanya aja, tante ini tante atau sensus penduduk? Ya saudara. Yang belum menikah ini tolong ya, buka mata lebar-lebar. Pelajarilah ya keadaan di sekelilingmu. Sudah banyak contoh kan? Iya sih. Tapi kau jangan takut nikah juga. Karena tetap masih ada laki-laki yang baik kok. Ya, tapi itu harus kau dapat dengan doa dan puasa. Ya, tidak ada dia di pinggir-pinggir jalan, di emperan toko, tidak ada. Tapi siapa tahu ada tukang parkir yang menyamar CEO, kan? Yang waras ya. Yang waras aja ya, tolong yang waras ya. Yang waras aja ya. Ya, simple ya, yang waras tolong. Jadi, ya jangan tunggu. Ya, ada ibu-ibu, saya ini udah mau cerai Bu, karena saya tuh nunggu suami saya kapan ngaku dia CEO, tapi nggak ngaku-ngaku. Malah saya ini terjebak Bu. Setelah menikah ternyata suami saya itu enggak ada duit. Ya dulu padahal waktu pacaran uang dititipi ke saya. Setelah menikah enggak ada Bu, 1 sen pun dia kasih saya. Saya bilang ya itu dulu kan pencitraan iklan toh. Iklan. Sekarang sudah yang nyata-nyata terbukti sekarang. Jadi kau ya tidak usah menyesal. Ya sudah kau doakan, tuh sudah takdirmu, itu sudah nasibmu. Jangan bercerai. Makanya yang muda-muda ya tolong berdoa baik-baik. Ya, sampai dia ngomong, kamu tuh dulu kok nggak jujur sama saya kalau kamu nggak punya apa-apa. Dulu kan aku udah bilang sama kamu, harta yang kupunya satu-satunya hanya kau. Malah kau jawab so sweet. Dari awal saya sudah ngaku loh, hartaku itu cuma kamu. Kenapa kau malah jawab so sweet? Makanya perempuan-perempuan yang termakan gombal, rayuan, buka mata lebar-lebar. Dibilang harta satu-satunya cuma kau, kelepek. Begitu sudah begitu mau cerai nggak bisa. Ya nggak apa-apa, berjuang dengan kasih. Ya minta sama Tuhan, masih ada harapan. Ya masih ada. Nyanyi terus saja. Walaupun gunung itu tak berpindah, ya tak? Tetap percaya kau yang punya kuasa. Nyanyi terus. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku, ya toh? Walaupun masalahku masih, walaupun utangku masih banyak, toh?
jaya, rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Amin. Ini lagu cocok buat yang sudah terlanjur. Walaupun kau dalam lembah kelam, asal Tuhan besertamu. Ya mau diapakan Pak? Sudah terlanjur ya Pak. Makanya yang muda-muda ini tolong konseling sama Pak Gembala kalau mau nikah. Ya, saya menerima konseling pranikah. Cuma khusus itu, yang lain-lain tidak. Kalau sudah terlanjur apalagi? Kau dengar saja firman Tuhan. Karena pusing juga kita. Yang belum terlanjur ini, tolong buka mata lebar-lebar ya. Kasih itu, ya. Kasih itu ternyata luas sekali sehingga kita ini jangan tertipu. Nah, sudah habis waktu, pemusik sudah mengintimidasi saya. Cepat ya, kita cepat aja. Silakan maju ke depan sini. Ya. Haleluya, ini penting saudara. Coba kita lihat ayat 12 ya. Baca sama-sama dengan suara keras. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasihnya sempurna dalam kita. Ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Perhatikan baik-baik. Apa tanda dari Tuhan itu hadir di hidup kita? Kau gak bisa bilang begini, saya ibadah itu merinding loh, ada Tuhan. Kau lewat tempat gelap, ada setan juga merinding gak? Hah? Merinding gak? Merinding toh? Maaf, nahan kebelet juga merinding gak? Merinding saudara, apalagi itu? Jadi tanda Tuhan hadir bukan soal merinding. Ya, ayat ini bilang kita nih nggak ada yang pernah lihat Allah. Apa pernah kau pulang ke rumahmu, Allah duduk tuh di sofa? Pernah kau bilang begitu? Enggak kan? Tapi tanda dari Tuhan ada dalam hidup kita, rumah tangga kita. Yang pertama, kalau kau suami istri saling mengasihi, itu berarti tanda masih ada Tuhan. Amin. Kalau kau hidup dalam kekudusan, di dalam rumah tanggamu, tidak pernah ribut-ribut, gak pernah berantem, kau hidup dalam kekudusan, itu fix tanda Tuhan masih ada. Jadi kehadiran Tuhan itu gak usah muluk-muluk. Kau merinding dulu, lihat bayangan hitam lah. Ya, getar-getar lah. Ya itu tadi rebah-rebah, ya sampai geger otak juga. Kalau hidupmu gak belajar mempraktekkan firman Tuhan, gak ada gunanya. Maka dikatakan tidak ada orang pernah lihat Tuhan. Tapi kalau engkau hidup saling mengasihi, itu tandanya Allah masih ada di dalammu. Kalau kau meribut sama suamimu, tiba-tiba Tuhan tegur, jangan loh, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku mau mengasihi suamiku. Amin. Tiba-tiba suami juga mau marah, ampuni aku Tuhan, aku mau mengasihi istriku. Itu tanda masih ada Tuhan di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Tapi kalau dalam rumah tanggamu pertengkaran, piring terbang, bukan cuma Amerika bisa bikin piring terbang, aku juga melayang. Itu sudah gak ada Tuhan, syaiton, bener. Jadi bertobat saudara. Ya makanya ayat yang terakhir bilang begini, sabar, jangan dulu main. Ya, tolong ya, tolong tahan, bisa yuk, bisa. Kita lihat saudara ya. Nah, ayat 20, lompat langsung ayat 20 sebab mereka sudah di sini. Lompat, mereka yang bisa mempercepat firman Tuhan. Ya, baca ayat 20 yuk. Jikalau apa? Seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Sedangkan orang yang kau lihat dengan matamu, kau tidak kasihi, kau tidak ampuni. Apalagi kau bilang mengasihi Tuhan Yesus yang tidak terlihat. Yang benar aja, yang waras ya, yang waras. 6 kali 8 Ibu kota Indonesia yang waras. Simpel aja kok. Ya. Jadi tandanya apa saudara? Tuhan itu gak terlihat. Kita bilang Tuhan kita kasihi, padahal kita gak lihat. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang kita gak lihat, sementara saudaramu, iparmu, mertuamu, menantumu yang kau lihat tidak bisa kau kasihi, tidak bisa kau ampuni, kau simpan terus kesalahannya. Kau adalah pendusta. Amin.
Jadi ini aja yuk kita ngerti ya, biar kita mengawali bulan Februari ini, ya bulan yang penuh cinta ini, kasih kita juga dibaharui, amin. Pulang suami istri berdamai, amin. Ada yang lagi berantem datang sini? Banyak orang Kristen datang ke gereja berantem banyak. Saya tahu ini yang muka-mukanya berantem, di mobil berantem hebat. Ya terus mau apa? Udah deket gereja itu, diam, udah masuk parkiran loh. Cepet, lap itu air matamu, lap. Dandan lagi, dandan. Dan masuk di situ, ketemu Pak Yosua, shalom, apa kabar ibu? Luar biasa. Malaikat nyanyi, buka dulu topengmu, biar kulihat wajah. Stop. Kayaknya kalau nyanyi begini langsung keumpan semua ya. Saudara, yuk ya, yang waras ya. Kita itu mengerti firman Tuhan, kita jadi pelaku firman Tuhan. Bangkit berdiri bersama. Kita nyanyi lagu tadi yang lagunya sebelum firman yang bukan yang Inggris tadi ya. Pada nggak ngerti, yang lagu Indonesia tuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita renungkan firman ini. Tuhan sudah berbicara bagi kita bahwa apabila engkau mengasihi Allah, engkau mengasihi sesama. Mari kita belajar melepaskan semua, membuang kesalahan-kesalahan orang. Kita mau belajar hidup dalam kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan tidak sopan, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih itu tidak pemarah. Kita berdoa biar Tuhan perlengkapi kami, supaya kami menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Satu saat nanti ketika Tuhan datang, nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Mampukan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Tuhan, Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu firman Tuhan memenuhi hidup kami, menuntun kami sehingga hidup kami dalam perkenan-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur ya kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Bahkan mungkin ya sekalipun saudara sedang dalam keadaan sakit hari ini, tetaplah percaya bahwa kita masih hidup semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau sama-sama sebelum memulai aktivitas, kita mau melandasi hari kita dengan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan sanggup menuntun hidup kita. Bahkan lewat firman Tuhan itu Tuhan berbicara buat kita. Hari ini firman Tuhan terambil dari Ayub pasal yang kelima. Ayub pasal yang kelima mulai ayat yang ke-6 saudara. Ayub 5 ayat yang kelima mulai. Firman Tuhan berkata di sana, Ayub 5 ayat 5, apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Ayat 6, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Ayat yang ke-7, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri seperti bunga api berjolak tinggi. Iya, saudara, di sini Ayub sedang berbicara tentang orang bebal, saudara ya. Ayub berkata di sana, ya menasihati kita lewat firman Tuhan. Dia berkata bahwa ya orang bebal itu dimatikan oleh kesalahannya sendiri. Karena itu ya dia berkata ayat yang kelima, orang bebal itu apa yang dituainya itu dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Artinya apa? Kalau kita ini hidup menjadi orang bebal, maka bahkan hasil yang kita dapatkan saudara itu tidak akan membuat kita ini bahagia, karena ada banyak hal yang dapat mencuri setiap hasil usaha kita. Ada banyak hal yang dapat
mengambil apa yang sudah kita susah-susah cari. Orang bebal itu tidak akan pernah merasa beruntung atau tidak akan pernah ia dibiarkan tenang. Bahkan hasil kekayaannya pun diincar oleh orang lain, bahkan ada saja hal-hal yang dapat merugikan dia, saudara. Orang bebal itu artinya orang yang tidak mau bertobat. Orang bebal artinya orang yang tahu sebenarnya bagaimana dia harus hidup benar, tapi dia memilih untuk hidup terus dalam dosa. Orang bebal itu dikatakan di sana bahkan hasil tuaiannya akan dirampas orang, dimakan habis, bahkan ada saja, saudara, hal-hal yang dapat merugikan dia. Bahkan mungkin ada di antara kita yang berkata, saya ini udah kerja loh, saya ini sudah bersusah payah, tapi kok hidup saya itu kok kayaknya gini terus, bahkan saya cenderung terus merasa berkekurangan, terus merasa, jadi bukan soal kaya atau tidak, karena ada orang yang berpenghasilan banyak tapi dia tetap tidak merasa puas. Ada orang yang hasilnya itu sebenarnya sedikit tapi dia bisa bersyukur dan dia bisa menerima semuanya dan itu cukup buat dia. Nah, saudara, Ayub sedang berkata, menasehati, bahkan dikatakan orang bebal itu apa yang dituainya dimakan habis oleh orang lapar, dirampas dari tengah-tengah duri, bahkan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Artinya apa? Orang yang bebal tuh banyak sialnya, saudara. Makanya ayat 6 dia berkata, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Tidak selamanya, saudara. Kesusahan itu datang dari tanah atau debu itu menghasilkan bencana. Tetapi ayat yang ke-7 Ayub berkata, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Ketika manusia menghadapi sesuatu yang di luar nalar atau keinginannya, dengan kata lain, atau ketika kita menghadapi namanya, mungkin kita bilang itu kesialan atau malapetaka, jangan cepat-cepat menuduh orang, jangan cepat-cepat menuduh siapapun. Karena ayat ini berkata, manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Saudara, ada orang-orang yang menderita akibat dari kesalahannya sendiri. Ada orang-orang yang menderita karena dia nggak mau bertobat, saudara. Ada orang-orang yang menderita karena kesombongannya. Saya banyak melihat, saudara, orang-orang yang hidupnya itu nggak pernah rasanya menderita. Kenapa? Karena kesalahannya sendiri. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran atau karena kehendak Tuhan. Tapi kalau kita menderita karena kesalahan sendiri, menimbulkan kesusahan dalam hidup kita, maka dalam hal ini kita perlu bertobat. Hari-hari ini ketika kita menghadapi masalah, mari kita introspeksi diri, saudara. Apakah masalah itu datang memang karena memang kehendak Tuhan, atau kesalahan itu datang karena kebodohan kita sendiri. Jadi saya kasih contoh, misalnya ada orang yang bolak-balik mengeluh kepada saya, Bu, saya itu stres menghadapi suami yang begini. Saya selalu berkata, Ibu, dulu ada yang paksa Ibu menikah dengan pria yang seperti itu. Kenapa dari dulu Ibu tidak mengenali suamimu? Lah, ini kan menderita karena kebodohan. Jadi tidak ada pilihan lain selain Ibu tuh berdoa buat suamimu. Berdoa agar dia bertobat, karena itu sudah pilihanmu sendiri. Saya melihat banyak kesalahan terjadi dalam kehidupan orang Kristen itu karena kebodohan sendiri, saudara. Manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Tapi kalau itu sudah terjadi, maka kita gak bisa lari. Terimalah itu sebagai harga yang harus kita bayar dan berjuanglah, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apalagi, saudara, dari kebodohan sendiri. Ada orang yang jatuh miskin akibat bangkrut. Dia terikat dengan judi, saudara. Akhirnya ketika bangkrut, dia datang mengeluh, itu kebodohan sendiri. Kenapa? Kamu sebenarnya bisa memiliki nasib hidup yang lebih baik, tapi karena kamu judi, akhirnya bangkrut, itu adalah harga yang harus kamu bayar. Ada orang-orang juga akhirnya, Bu, saya ditipu karena saya ikut saham. Saya taruh uang saya di situ sekian miliar, ternyata dibawa lari. Alkitab sudah bilang, siapa yang ingin cepat kaya, dia akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi, saudara, hidup ini penuh dengan tipu muslihat. Hidup ini penuh dengan
jebakan-jebakan. Karena itu kita perlu mendekat kepada Tuhan. Kita perlu hidup takut akan Tuhan, kita perlu bertobat. Sebab orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, Alkitab bilang Tuhan akan menjadi perisai bagi dia. Ya, kecuali kita menderita karena kehendak Tuhan seperti Ayub. Dia memang diizinkan Tuhan untuk diuji imannya. Tapi jangan sampai kita menderita karena kebodohan kita sendiri sehingga kita mengalami kesusahan. Ya, ayat 7 berkata, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Mari saudara, kita perlu tuntunan Tuhan hari-hari ini agar hidup kita ini terhindar dari masalah, dari pencobaan, tidak ditipu orang ya, karena kita ini kepengen cepat kaya dan lain sebagainya. Tapi mari kita berusaha minta pada Tuhan ya, setiap hari bergaul dengan firman Tuhan agar hidup kita semakin bijaksana dan kita terhindar dari kebodohan karena ya, dari kesusahan karena kebodohan kita. Kita hidup benar aja, kesusahan tuh ada saudara, tapi Alkitab bilang berbahagia kalau kesusahan itu datang karena kehendak Tuhan, karena kita hidup benar. Tapi kalau kesusahan yang datang karena kebodohan, itu akan lebih berat kita menanggungnya saudara. Alkitab bilang kalau kita menanggung kesusahan karena kehendak Tuhan, berbahagialah kamu. Tapi ya kalau kita menderita kesusahan karena kebodohan kita, ya itu kita perlu bertobat. Karena itu kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita, jalan kita dari segala hal-hal yang jahat, dan kita diluputkan dari segala yang tidak baik karena kita mau bertobat dan sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita renungkan firman ini saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap tuntunan-Mu atas kami pagi hari ini. Kami perlu tuntunan Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan agar kami tidak salah melangkah dalam hidup ini dan agar kami terhindar dari segala kesusahan karena kebodohan kami. Kami perlu tuntunan-Mu Bapa. Pegang erat tangan kami Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan saudara. Agar Tuhan tuntun dan pegang tangan kita. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Katakan Bapa, jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Amin. Engkau harapan kami Tuhan. Selama ku hidup, lebih lagi katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan kami hidup Tuhan. Amin. Selama ku hidup, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Pegang tangan kami Yesus Tuhan. Bawa kami di dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Tuntun langkah-langkah hidup kami agar kami melakukan yang benar di mata Tuhan. Supaya jalan kami terhindar dari kesusahan demi kesusahan yang datang akibat kebodohan kami sendiri. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami agar kami menjadi orang-orang yang sungguh hidup takut akan Engkau, melekat kepadamu dan bukan menjadi orang bebal. Jika kami hidup menjadi orang bebal yang tidak mau bertobat, maka jalan-jalan kami penuh dengan kesusahan demi kesusahan. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami bodoh karena tidak taat pada firman-Mu, sehingga hidup kami terjatuh dalam kesusahan demi kesusahan. Ajar kami hidup dalam tuntunan Tuhan, ajar kami hidup di dalam jalan Tuhan, supaya kami terhindar dari semua itu Bapa. Kami mau bertobat,
Kami mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami berdoa hari ini menjadi hari yang damai, sejahtera, penuh sukacita bagi kami. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa perkenanan Tuhan turun atas hidup kami hari ini. Berkati setiap mereka yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, yang di rumah Tuhan. Biarlah Engkau jagai langkah hidup kami, perkenanan Tuhan ada atas kami. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, malapetaka. Lindungi kami Tuhan dari niat-niat jahat orang. Kami ingin menjadi orang yang takut akan Tuhan, agar Tuhan jadi perisai bagi hidup kami. Berkati setiap mereka yang sakit hari ini, sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Tuhan tolong Bapa, agar hidup kami boleh senantiasa mengalami mujizat yang dari Tuhan. Berkati juga Bapak mereka yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat ada di tangan kiri. Terima kasih Bapak, setiap pergumulan persoalan kami tahu dalam nama Yesus ada jalan keluar. Kami berdoa Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia, biar lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Di Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya setiap masalah kami ada jawaban di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan dari Allah Roh Kudus turun atas setiap kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel Saudara. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu, berhenti menyembah-Mu, berhenti menyembah-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali pertemukan kami di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara buat kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini, dan kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, yang saya percaya akan menambah iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, nama saya Fatma ya. Saya umur 73 tahun, 74 tahun. Saya jemaat Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur dari awal COVID lalu. Puji Tuhan Bu, saya mau bersaksi, 2 minggu yang lalu saya sakit dan seluruh tubuh saya juga terasa sakit sekali. Begitu juga dengan cucu saya ya, yang berusia 5 tahun terkena panas dan kejang. Namun kami ingat Ibu Debbie mengatakan tidak perlu mencari-cari pendeta, tetapi carilah Tuhan. Dan saya mencari Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Bahkan sebelum saya berdoa, saya meminta pengampunan dosa pada Tuhan. Puji Tuhan Bu, setelah saya berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya dan juga cucu saya. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Dan juga saya berterima kasih buat Ibu Debbie yang sudah menjadi berkat bagi keluarga saya
dan semua orang. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus terus memberkati Ibu, seluruh keluarga dan juga tim Mesbah Doa Mesbah Syukur DPTV. Biarlah pelayanannya semakin memberkati, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Ya, semenjak COVID ya sudah mengikuti, bahkan ibu sakit, cucu yang berumur 5 tahun juga panas, bahkan kejang-kejang. Ya, namun itulah saudara, gak perlu cari manusia, tapi carilah Tuhan terlebih dahulu. Bahkan ketika kita mencari Tuhan, hal-hal yang di luar nalar yang seringkali kita tidak pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Iya, terima kasih Ibu buat kesaksiannya, menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat mencari Tuhan. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk ke Amsal 28. Amsal 28 ya, teruslah saudara mencari firman Tuhan supaya hidup kita terus berbuah dalam Tuhan. Amsal 28, orang fasik lari, ayat yang pertama. Amsal 28 ayat 1, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Orang fasik itu lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang yang benar merasa aman seperti singa muda. Apa artinya saudara? Orang itu kalau hidup dalam dosa, ada tuduhan dalam dirinya, sehingga dia itu merasa dikejar-kejar walaupun tidak ada yang mengejarnya. Artinya apa? Tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan orang fasik. Seringkali kita ini merasa, kenapa ya hidup saya ini kok gak tenang? Coba cek saudara, dosa itu menjadi penyebab kita tidak mengalami damai sejahtera. Mungkin ada kepahitan di hati, mungkin ada kebencian, ada kekecewaan yang kita gak bereskan. Mungkin ada dosa, kenajisan, persinahan, percabulan, apapun itu. Ketika ada dosa yang kita simpan di hati dalam hidup kita itu gak ada damai sejahtera. Sebaliknya, ketika kita berusaha hidup benar dalam Tuhan, maka ada rasa aman dalam diri kita, ya, sejahtera dalam diri kita. Karena ingat, firman Tuhan berkata, kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, pakaian, rumah mewah, mobil mewah, tapi soal damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Waktu kita tinggal dalam kebenaran, maka ada damai sejahtera di hidup kita. Ada damai sejahtera, pasti ada sukacita. Karena itu saudara, mari kita belajar untuk menjadi orang benar, sebab dikatakan di sini bahwa orang fasik itu lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Jadilah orang benar yang terus hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita. Ayat yang kedua, karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Ayat ini berkata, karena pemberontakan negeri banyak penguasa-penguasanya, tetapi karena pengertian, ya, karena orang yang berpengertian, ya, maka dikatakan apa? Karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan maka tetaplah hukum, ya. Pemberontakan menimbulkan banyak penguasa dalam satu negara. Tapi ketika ada orang bijaksana dan berpengetahuan, maka hukum itu menjadi tetap. Hukum itu menjadi adil. Di negara, dalam sebuah negara, kita sebenarnya nggak membutuhkan penguasa. Tapi yang kita butuhkan adalah jaminan hukum yang benar, yang jelas, dan itu hanya bisa ada kalau yang memimpin negara itu, pemerintahnya adalah orang yang berpengertian dan berpengetahuan. Ya, jadi pemberontakan menimbulkan banyak penguasa, tetapi orang berpengertian, punya hikmat, orang benar akan membuat negara itu aman sebab hukumnya tetap. Kita berdoa supaya bangsa Indonesia ini memiliki pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang berpengertian, supaya hukum yang menjadi jaminan satu negara itu tetap berdiri atas kebenaran, saudara, ya. Lalu ayat 3 berkata, orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras tetapi tidak memberi makanan. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah, dia seperti hujan deras tetapi tidak memberi makanan.
Ya harusnya hujan itu memberi makanan, tapi orang miskin yang menindas orang lemah. Loh, apa ada Bu orang miskin menindas orang lemah? Ada. Orang-orang miskin yang jadi preman, orang-orang miskin yang udah miskin tapi kamu jadi penindas bagi orang yang lemah. Ya engkau itu tidak memberi menjadi sumber berkat. Hidupmu itu tidak menjadi berkat bagi orang lain. Udah miskin, ya dikatakan di sini sudah miskin malah menindas orang yang lemah. Ya buat apa? Ya kita berdoa supaya sekalipun kaya jangan menjadi penindas. Ya orang kaya menindas ya mungkin lumrah. Ya karena dia penguasa, tapi orang miskin menindas orang lemah. Ini kan aneh saudara, seperti hujan yang tidak menjadi dampak, tidak membawa makanan ke tanah, ke bumi. Sehingga hidupnya itu ya tidak baik saudara. Orang kaya aja gak boleh menindas, apalagi orang miskin ya. Ayat yang keempat dikatakan orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik. Tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang berpegang pada hukum itu pasti akan menentang saudara, orang-orang yang tidak berpegang pada firman Tuhan. Tetapi orang yang mengabaikan hukum itu akan memuji orang fasik. Sekalipun dia kaya, sekalipun dia pejabat pemerintah, kalau fasik nggak perlu dipuji. Ya, tapi banyak orang cari muka saudara, karena dia sendiri juga pelanggar hukum. Orang yang melanggar hukum, orang yang tidak melakukan hukum, ya kalau kita ini mengabaikan hukum negara, hukum Tuhan, ya kalau orang itu taat pada hukum negara, dia pasti taat sama hukum Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak taat sama hukum negara, dia pasti juga tidak taat sama hukum Tuhan. Ya jadi itu saja tolak ukurnya. Jangan menjadi orang yang menolak hukum sehingga menjadi penjilat, memuji orang fasik saudara ya. Ayat yang berikutnya dikatakan orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Orang jatuh nggak ngerti keadilan, ya. Tapi orang yang mencari Tuhan dia mengerti segala sesuatu karena dia punya hikmat Tuhan dalam dirinya. Ayat yang ke-6, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Dengar baik-baik. Lebih baik orang miskin yang hidupnya lurus. Lebih baik orang yang miskin hidupnya berkenan. Lebih baik orang miskin yang jalannya itu lurus. Lebih baik orang miskin yang jalannya itu benar daripada orang kaya tetapi jalan hidupnya itu berliku-liku, banyak tipu-tipu, banyak hal-hal yang tidak benar saudara. Kita ini berdoa ya. Kita memegang tinggi ya prinsip firman Tuhan. Ya lebih baik orang yang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang kaya tapi berliku-liku jalannya. Makanya saya juga menasihati kepada anak-anak saya, kamu itu mencari suami jangan hanya lihat kayanya, tapi lihat dia hidup benar atau tidak. Kalau dia hidup benar, walaupun hari ini mungkin dia miskin, ke depan dia bisa diberkati Tuhan. Karena orang yang hidup benar itu pasti akan diberkati dan disertai Tuhan. Tapi sekalipun dia kaya, kalau jalannya berliku-liku, banyak tipu-tipu, banyak kebohongan, maka dia tidak diberkati dan disertai Tuhan. Kekayaan bukan menjadi tolak ukur, tapi orang yang disertai Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan saudara ya. Dan ayat yang berikutnya berkata, ayat yang ke-7, orang yang memelihara hukum adalah anak-anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap ya mempermalukan ayahnya. Orang yang memelihara hukum adalah berpengertian, tapi orang bergaul dengan pelahap ya artinya orang rakus, orang yang menghalalkan segala cara. Ya yang penting dia mendapatkan keuntungan, semua dilahap. Ya itu mempermalukan keluarga, mempermalukan ayahnya. Jangan bergaul dengan pelahap, orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Ayat 8, orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Jadi seringkali ada orang-orang yang memperbanyak uangnya, ya hartanya dengan makan riba dan bunga. Tapi sesungguhnya Tuhan bilang mereka sedang mengumpulkan harta itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Ya Tuhan memakai orang-orang yang ya mencari untung, mencari bunga uangnya itu saudara. Seringkali ya dipakai Tuhan, ditabur untuk orang-orang yang punya belas kasihan kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang miskin. Ya, karena itu jadilah orang-orang yang terus memiliki belas kasihan kepada orang lemah, karena engkau akan diberkati oleh Tuhan.
Ayat 9, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Orang-orang yang memalingkan telinganya daripada hukum, daripada kebenaran, doanya itu boro-boro didengar. Doanya itu menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Ayat 10, siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Sekali lagi saudara, orang jahat itu akan terjerumus dalam lubang. Tapi orang yang hidup tidak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Saya selalu berkata, ayo kejar kebenaran, ayo kejar perkenanan Tuhan. Karena perkenanan Tuhan, kebenaran itu akan bawa hidup kita kepada jalan kebahagiaan. Jangan percaya pada yang lain, percayalah hanya pada jalan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam ini firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema bagi kami. Firman-Mu berbicara bagi kami, menjadi kekuatan sehingga apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami tidak akan goyah, kami akan kuat, kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang setia mencari Engkau, yang setia duduk di kaki Tuhan, yang setia menjadi orang-orang yang mengenal kebenaran. Biarlah hidup mereka dimuliakan Tuhan, diberkati Tuhan seperti janji firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini mengalami persoalan masalah dalam rumah tangga, biar Tuhan pulihkan. Yang mengalami masalah dalam keuangan, Tuhan juga pulihkan. Terlilit hutang piutang, Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau asal kami bertobat. Jalan-Mu terbuka. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Hidup kami ini mau menyenangkan hati Tuhan, karena itu Tuhan turut bekerja bagi setiap kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang hari-hari ini ingin bertobat keluar dari dosa-dosa, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Lepaskan yang terikat, yang sedang terbaring sakit, dalam nama Yesus kami berdoa kesembuhan terjadi. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang hari-hari ini Tuhan mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang hidupnya mungkin dalam penderitaan, dalam masalah, Tuhan menjadi kekuatan. Berkati yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa negara kami Indonesia, biarlah Tuhan melawat bangsa ini dengan hujan pertobatan. Pertobatan terjadi sehingga orang-orang berbalik dari dosa, datang kepada Tuhan. Berkati siap anak-anak-Mu Bapa yang ada di atas bangsa ini, para pejabat-pejabat, biarlah mereka menjadi pejabat yang benar, yang takut akan Tuhan, dijauhkan dari dosa, korupsi, kenajisan, persinahan. Biarlah orang-orang yang berdiri di atas bangsa kami, orang yang takut akan Tuhan, mulai dari Presiden Pak Prabowo, Gibran, dan semua Tuhan jajaran menteri yang ada, roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang berdiri membawa kebenaran di bangsa ini, sehingga setiap keputusan yang ambil berdasarkan hikmat Tuhan, dan bangsa kami diluputkan dari segala murka Tuhan. Berkati Indonesia agar Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati gereja Tuhan agar tetap berdiri dalam kebenaran. Kami percaya Bapa, anugerah-Mu cukup bagi bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke hujan pertobatan tercurah. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan tercurah. Anugerah-Mu melimpah, hujan pertobatan terjadi. Beri kesempatan semakin banyak orang bertobat menjelang kedatangan Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk rencana keberangkatan tim Mesbah Doa ke Israel bulan Maret nanti. Anugerah, perlindungan, kasih Tuhan menyertai agar kami boleh bersiara dan mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam ini. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kami semua mulai malam ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami, dan nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah